Fokus Mikel Arteta, strategi tim Theo Walcott ungkap satu hal ini. Arsenal ingin boyong Alexander Isak, Newcastle dipaksa untuk berbisnis. Deretan pernyataan unik Mikel Arteta di balik performa Arsenal. Fokus Mikel Arteta, strategi tim Theo Walcott ungkap satu hal ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta menghadapi tantangan besar yang menghambat peluang timnya untuk meraih gelar Premier League musim ini, di mana The Gunners kesulitan menghadapi tim-tim papan atas liga, dan ini bisa menjadi penghalang utama dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Dari 9 tim lain di 10 besar Premier League, Arsenal hanya mampu mengalahkan Nottingham Forest dan juga Aston Villa. Dalam 10 pertandingan melawan tim-tim tersebut, Arsenal hanya meraih 6 hasil imbang dan 2 kekalahan. Padahal meraih kemenangan dalam pertandingan ketat melawan tim-tim papan atas menjadi tantangan besar bagi Arsenal. Pekan lalu, mereka pun juga gagal mempertahankan keunggulan 1-0 melawan Brighton yang saat ini berada di posisi ke-10. Setelah Joao Pedro mencetak gol penjamak kedudukan di awal babak kedua, Arsenal pun terlihat kehilangan kreativitas di lini serang. Hal serupa pun terjadi saat Arsenal 2 kali gagal mempertahankan keunggulan di kandang melawan Liverpool. Sementara itu, Theo Walcott mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Arsenal yang dinilai selalu bergantung pada gol dari set piece setelah kekalahan 2-0 dari Newcastle kemarin. Walcott juga menyoroti kurangnya kreativitas Arsenal, terutama di babak kedua yang dinilainya kurang bertenaga. Penampilan di babak kedua sangat lesu, mereka tidak menciptakan peluang seperti biasanya, dan itu masalah kepercayaan diri, tambahnya. Sementara itu, Thierry Redknapp menambahkan bahwa absennya Bukayo Saka yang sedang dalam pemulihan pasca operasi hamstring menjadi faktor utama dalam melemahnya serangan tim asuhan Mikel Arteta. Arsenal tidak memiliki tembakan tepat sasaran di babak kedua. Ini menunjukkan betapa mereka merindukan Saka. Tanpa Saka, mereka terlihat tumpul, kurang kecepatan, dan tidak memiliki kualitas untuk menciptakan ancaman berat, kata Redknapp. Dengan asal ini, Arsenal pun menghadapi tantangan berat di ST James Park untuk membalikan defisit 2 golnya. Mikel Arteta pun juga harus menemukan solusi untuk mengembalikan kreativitas timnya, terutama dalam situasi tanpa Saka. Sementara itu, jam selanjutnya adalah pertandingan melawan Manchester United di putaran ketiga Piala FA pada Ahad 12 Januari malam waktu Indonesia Barat. Arsenal ingin boyong Alexander Isak, Newcastle dipaksa untuk berbisnis. Isak memang tampil dengan gemilang bersama The Magpies pada musim ini. Penyerang berdarah Swedia itu sudah mengantongi total 15 gol, 4 assist dari 22 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Catatan ini tentu menarik perhatian Arsenal yang sering diberitakan sedang membutuhkan striker baru. Ia pun bisa menjadi pesaing berat bagi Gabriel Jesus yang sedang menjadi sorotan lantaran belum bisa menjadi tumpuan. Newcastle sendiri diketahui sudah mendengar ketertarikan Arsenal terhadap salah satu bintangnya itu. Namun mereka tak mau membiarkan Isak pergi begitu saja. Dan akhirnya memasang harga 150 juta pound sterling yang harus dipenuhi Arsenal atau klub peminat lain. Arsenal mungkin saja mampu memenuhi permintaan harga itu walaupun terlampau tinggi, dan Newcastle pun juga bisa melepasnya. Akan tetapi, Shearer berharap mantan klubnya itu tidak melakukan tindakan gegabah. Saya masih merasa bahwa satu posisi yang Arsenal masih kekurangan, itu adalah penyerang utama. Jika mereka mampu mendapatkan salah satunya, saya bakal sangat yakin kalau mereka memenangkan Premier League, pungkasnya. Sementara itu, menurut pencari bakat sepak bola terkenal Mick Brown, klub itu, Newcastle, akan berupaya mengumpulkan dana dan penjualan di tempat lain untuk mematuhi peraturan finansial fair play. Mereka terpaksa menjual pemain-pemain cadangan karena masalah keuangan ini.
kata mantan pemain Manchester United dan Sunderland itu kepada Football Insider. Deretan pernyataan unik Mikel Arteta di balik performa Arsenal. Pertama, bola Carabao Cup. Mikel Arteta menyatakan frustasi terkait bola yang digunakan dalam Carabao Cup setelah Arsenal kalah 2-0 dari Newcastle di leg pertama. Meskipun mencatatkan 23 tembakan, Arsenal gagal menembus penjaga gawang Martin Dubravka. Arteta kemudian menyoroti perbedaan antara bola yang digunakan di Carabao dan juga bola Premier League. Ia mengatakan bola itu sering terbang tinggi sehingga sulit bagi pemain untuk mengarahkan tembakan dengan tepat. Ia pun juga menjelaskan bahwa pegangan bola di Carabao Cup berbeda dan tim harus menyesuaikan diri dengan perbedaan ini. Menurut Arteta, detail kecil ini memengaruhi kemampuan. Kedua, rumput panjang. Setelah Arsenal bermain imbang tanpa gol melawan Burnley di Turf Moor pada Februari 2020, Mikel Arteta menyalahkan kondisi rumput yang dianggapnya terlalu panjang. Ia mengungkapkan bahwa rumput yang tidak disiram air membuat permainan menjadi lebih sulit. Keadaannya memang sulit, rumputnya sepanjang ini, mereka tidak menyiramnya dan itu sulit untuk bermain sepak bola, kata Mikel Arteta usai pertandingan. Meski begitu, Arteta pun juga menyebutkan bahwa timnya bisa beradaptasi dengan baik di beberapa momen, meskipun kondisi rumput menjadi tantangan. Ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukan Burnley termasuk soal rumput mereka lakukan dengan sangat baik. 3. Berlatih terlalu keras. Setelah Arsenal kalah 2-1 dari Hibernian dalam laga pramusim 2021, Mikel Arteta menyalahkan latihan yang terlalu keras sebagai alasan mengapa timnya terlihat kekelahan. Ia pun menjelaskan bahwa timnya hanya memiliki 4 sesi latihan sebelum pertandingan itu. Kami telah berlatih dengan sangat keras dan Anda bisa melihat bahwa para pemain sedikit kelelahan, kata Arsenal setelah kekalahan mengejutkan. Arteta pun juga menyebutkan bahwa gol pertama yang mereka kebobolan adalah sebuah kecelakaan. Sementara itu gol kedua Hibernian jelas dalam posisi offside. Meski menciptakan banyak peluang, Arsenal sendiri juga gagal mencetak gol dalam laga ini.